Oke, hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelum membahas tentang ini, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Nah, pembahasan kita yang pertama, kita membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini, dia ada 3 bagian utamanya. Yang pertama itu mean, median, modus. Sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif. Namun ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Syaratnya adalah sudah disusun atau dikelompokkan. Nah, yang mau kita bahas di sini ada mean, median, dan modus. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada lagi yang lainnya yang akan kita bahas. Ukuran pemusatan data yang utamanya itu tadi saya bilang mean, median, modus. Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas juga tentang kuartil, desil, dan persentil. Setelah itu kita bahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau ragam. Nah, data tunggal. Di sini kan kita bahasnya tentang ukuran pemusatan data. Nah, dalam ukuran pemusatan data ini kita harus tahu dong perbedaan data. Data itu apa ya kan? Nah, terus itu data itu dibagi 2. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Nah, data tunggal itu apa? Data tunggal itu data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok, biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Misalnya nih, ada data nih 3, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9. Atau bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, dia seperti ini nih, data pertama atau X1. Ini data pertama 3. X2 data kedua 3. X3 data ketiganya itu 4. Terus X4 data kelima. X4 itu atau data keempatnya itu sama dengan 5. Nah, data kelimanya itu 5, data keenamnya itu 5, data ketujuhnya 7, data kedelapannya 8, data kesembilannya 9, dan data ke-10-nya sama dengan 9 gitu ya kan. Nah, data kelompok itu apa? Data kelompok adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas adalah suatu bagian elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Oke, misalnya nih, seperti ini. Ada data. Nih, yang nomor ini ada data. Dia dari 10, dari nomor 10 sampai nomor 14, frekuensinya ada 3. Nah, kemudian dari nomor 15 sampai nomor 19, frekuensinya ada 6. Dari nomor 20 sampai 24, frekuensinya ada 9. Inilah contoh data berkelompok. Oke. Nah, untuk rumus pemusatan data, ini dia rumus-rumusnya. Oke, tapi hari ini kita akan bahas lebih spesifiknya itu tentang rata-rata dulu. Oke, di sini kita akan mencari rata-rata dari data tunggal. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu rata-rata sama dengan sigma xi per n, di mana sigma xi itu sama dengan jumlah atau penjumlahan unsur pada variabel x atau jumlah seluruh data. Ingat ya, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data atau jumlah subjeknya. Oke.
kita langsung masuk ke contoh aja biar lebih jelas. Di sini contohnya, usia 7 orang anak dalam satu rumah adalah 19, 20, 18, 26, 21, 23, 24. Berapakah rata-rata usia ketujuh anak tersebut? Nah, ingat tadi rumus rata-rata, X rata-rata sama dengan sigma XI per N. Oke. Sigma XI rata-rata sama dengan sigma XI per N. Nah, maka rata-ratanya 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 23 tambah 24 tambah 26. Dari mana 18, 19 sampai 26 ini? Ini dari data usia 7 orang anak. Tapi di sini dia sudah diurutkan. Yang tadinya dimulai dari 19, 20 gitu kan secara acak. Nah, di sini kita urutkan dia dari mulai yang terkecil, yaitu yang usianya 18 sampai usianya 26. Kita jumlahkan, terus kita bagi 7. 7-nya dari mana? Kan jumlah datanya ini ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 7 nih jumlah datanya. Makanya kita bagi dengan 7. Jadi hasilnya sama dengan 21,57. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang min data berkelompok. Di mana rumusnya rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, di mana XI ini adalah nilai tengah kelas, FI adalah frekuensi relatif tiap kelas interval, dan sigma FI itu sama dengan N atau jumlah subjek atau jumlah data juga. Oke, di sini ada contoh soal untuk mencari rata-rata data berkelompok. Di mana di sini ada hasil ujian siswa SMA Negeri 1 Bandar Kalipa yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping. Nah, di samping ini ada tabel. Nah, tabelnya ini dengan nilai 48 sampai 52, frekuensinya atau sebanyak 2, kemudian 53 sampai 57 ada sebanyak 3. Frekuensinya atau banyak datanya itu yang nilainya 53 sampai 57 itu ada 3 orang gitu. Nah, 58 sampai 62 ada 5 orang. Gitu juga selanjutnya sampai nilai 93 sampai nilai 97 itu hanya ada 1 orang. Oke. Nah, ditanya berapakah nilai min dari data tersebut. Nah, ditanyakan nilai rata-ratanya. Oke, langsung. Kalau tadi di dalam soal tabelnya itu kan cuma ada 2, di mana tabel kategori nilai dan tabel frekuensi. Nah, untuk penyelesaiannya kita tambahin lagi tabelnya. Kita tambahin tabel XI. XI itu apa? Tadi kan XI dibilang nilai tengah. Nah, FI ini kan tadi dari soal atau jumlah frekuensinya. Ya kan? Nah, FI kali XI itu kita tambahin juga tabelnya nanti kan. Nah, kita cek dulu untuk XI. Nilai XI di sini 50. XI kan nilai tengah. Kenapa nilai tengahnya 50? Ya iya kan, dari 48, 49, 50, 51, 52. Kan itu panjang kelasnya ada 5. Ya kan? Panjang kelasnya ada 5. Jadi yang di tengahnya itu dari 48 sampai 52 kan 50. Atau biar lebih gampang lagi jumlahkan aja 48 ditambah 52 bagi 2. Kalau yang masih bingung dengan yang saya bilang ya, ya udah buat aja 48 tambah 52 bagi 2. Hasilnya itu 50. Tapi kalau yang ngerti dengan yang saya bilang, kan dari tadi saya bilang panjang kelasnya 48, 49, 50, 51, 52. Kan panjang kelasnya dari 48 sampai 52 itu kan ada 5. Nah, nilai tengahnya itu dari 48 sampai 52 berapa? Ya 50.
gitu juga seterusnya sampai 93 ke 97. Nah, FIXI berarti FIXI nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah. 50 dikali 2 hasilnya 100. 55 dikali 3 hasilnya 165. 60 kali 5 hasilnya 300. Demikian seterusnya sampai 95 kali 1 hasilnya 95. Nah, frekuensinya kalau dijumlahkan ini semua dari 2 tambah 3 tambah 5 sampai 1 itu hasilnya 54. Nah, sedangkan FIXI-nya kita jumlahin 100 tambah 165 tambah 300 sampai ditambah dengan 95. Hasilnya itu sama dengan 3845. Nah, kemudian kita menentukan rata-ratanya. Jadi, rata-rata sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Jadi tadi sigma FIXI-nya itu 3845 dibagi dengan 54 sama dengan 71,203. Oke, cukup sekian dulu. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.